Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang fluida dinamis. Jadi fluida dinamis ini adalah fluida yang cenderung mengalir, ya. Jadi bisa berbentuk air ataupun udara. Yang pertama yang akan dipelajari dalam fluida dinamis ini adalah tentang debit aliran air contohnya, ya. Debit. Nah, debit ini adalah banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Jadi kalau misalnya contoh kita mengisi air ke dalam tumbler itu pasti punya volume. Misalkan 1 liter, 2 liter, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya debit air yang keluar dari dispenser ke tumbler itu bisa kita hitung berapa nilainya. Nah, di sini debit itu memiliki persamaan Q sama dengan V dibagi dengan waktu. Dengan V ini adalah volume aliran air atau fluida. Ya, volume satuannya meter pangkat 3. Kemudian T waktu. Dan Q-nya adalah debit. Dalam meter pangkat 3 per second. Nah, ini second. Nah, di sini seperti yang saya contohkan tadi, misalkan kita punya tumbler yang ukurannya, contoh misal 700 ml. Tumbler ini akan kita isi air melalui dispenser. Nah, ketika kita mengisi tumbler, kita hitung waktunya. Misal, waktu yang kita dapatkan di situ adalah, supaya tumblernya bisa penuh, adalah 15 detik. Maka kita bisa menghitung aliran fluida yang ada di dalam dispenser. Ya, ketika fluidanya mengalir dari dispenser, di sini, ini kita bisa hitung berapa debit air yang keluar. Maka di sini kalau contoh seperti ini, Q sama dengan V dibagi dengan T, maka yang diketahuinya itu ada volumenya dulu, ya. Saya buat volume sama dengan 700 ml. Ini harus kita rubah ke dalam meter pangkat 3. Nah, 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik atau 1 cc. Maka kalau 700 ml itu sama dengan 700 cm kubik. Nah, kalau untuk cm kubik kita ubah ke dalam meter kubik, itu sama dengan 10 pangkat min 6. Ya. 700 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kenapa pangkat min 6? Karena sekali naik tangga itu bagi 1000. 2 kali naik tangga, karena pangkatnya itu dalam kubik, bagi 1000 lagi. Makanya menjadi 10 pangkat min 6. Kemudian waktunya ada 15 detik. Maka untuk contoh seperti ini, debit air yang keluar dari dispenser itu sama dengan Q V dibagi dengan T. Maka 700 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 15 second atau detik. Hasilnya adalah 46,67 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 per second. Jadi segini besar keluaran air dari dispenser ketika kita isi ke dalam botol. Nah, kalau misalnya kita punya botol yang lebih besar, kita juga bisa menghitung berapa waktu supaya botol itu bisa penuh, karena kita sudah tahu debitnya segini. Jadi kita bisa menghitung waktu untuk botol-botol lain kalau misalnya diisi dengan botol yang lebih besar. Selanjutnya
yang kita pelajari dalam fluida dinamis itu adalah tentang persamaan kontinuitas. Ya, persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa fluida yang tak termanfaatkan itu memiliki debit yang sama di titik yang berbeda. Nah, kontinuitas. Nah, ini masih ada hubungannya dengan debit. Tapi di sini persamaannya agak sedikit berbeda. Kalau tadi debit itu persamaannya P dibagi dengan T, maka di sini debit itu hubungannya dengan luas penampang dari pipa. Ya, misalkan ini pipa dengan luas penampang A1, kemudian dihubungkan dengan pipa dengan luas penampang A2. Jadi yang A1 ini lebih besar ukurannya, yang A2 lebih kecil. Maka aliran fluida yang mengalir di pipa A1 itu kita sebut dengan V1. Nah, di pipa A2 kita sebut dengan V2. Maka pada persamaan kontinuitas berlaku kalau misalnya hasil kali fluida kecepatan aliran fluida pada penampang 1 dengan luas penampangnya itu sama dengan hasil kali kecepatan fluida pada penampang 2 dan luas penampang 2. Jadi persamaannya adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Di mana A1 kali V1 itu dinyatakan dengan debit, ya. Ini sama dengan Q1 sama dengan Q2. Jadi debitnya sama di pipa 1 dengan pipa 2 itu sama. Cuma nanti yang membedakan di sini adalah kecepatan alirannya. Makanya kadang orang ketika menyiram bunga, ujung dari pipa itu ditutup atau dipencet supaya aliran fluidanya itu bisa mengalir lebih kuat. Ya. Contohnya nanti bisa juga kita gabungkan dengan persamaan debit yang sebelumnya. Ya, jadi persamaannya itu bisa saja seperti ini, Q1 sama dengan Q2, di mana Q1 kita pakai persamaan kontinuitas ini, misal A1 kali P1 sama dengan, nah di Q2 kita pakai persamaan Q dari debit di P per T. Bisa juga persamaannya jadi seperti ini. Nah, jadi di sini bisa pakai dua persamaan ya. Yang ini boleh, kemudian yang di bawah juga boleh, yang ada hubungannya dengan debit. Nah, di sini yang perlu kalian bedakan bahwa untuk menulis P ini kecepatan, satuannya meter per second. Kemudian A, luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Nah, sedangkan untuk volume itu V besar, ya. Volume satuannya meter pangkat 3. Tapi penulisannya itu V besar, sedangkan T itu waktu, satuannya second. Nah, kita lihat ke contoh supaya lebih paham. Contoh, air mengalir melalui pipa yang berdiameter 5 cm dan kecepatannya 2 meter per second. Jika pipa dihubungkan dengan pipa yang diameter 3 cm, berapa kecepatan air di pipa yang kecil? Nah, di sini kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, diameter pipa yang pertama 5 cm, diketahui D sama dengan D1 5 cm. Kemudian kecepatan air di pipa yang pertama itu P1 sama dengan 2 meter per second. Kemudian pipa 2 memiliki diameter 3 cm. Dan yang ditanyakan berapa kecepatan air di pipa yang kedua. Di sini kita memakai persamaan kontinuitas A kali A1 kali P1 sama dengan
A2 kali P2. Karena di sini tidak ada yang diketahui luasnya, maka kita harus menghitung luas permukaan dari pipa. Ya, karena diketahui diameter, maka kita bisa menghitung 1/4 Pi D1 kuadrat kali P1 sama dengan 1/4 Pi D2 kuadrat kali P2. Nah, ini rumus untuk menghitung luas lingkaran jika diketahui diameternya. Karena ada yang sama, ini bisa dicoret, ya. Maka sisanya diameter 1 5 kuadrat. Nah, di sini tidak perlu diubah ke dalam meter karena nanti sama-sama sentimeter itu bisa dicoret kiri kanan, ya, karena di sebelah kirinya ada, sebelah kanannya ada, bisa dicoret, maka langsung bisa kita masukkan saja nilainya. Kali V1-nya 2 sama dengan D2 3 kuadrat kali P2. Maka hasilnya 25 kali 2 sama dengan 50 sama dengan 9 kali P1. Maka hasilnya adalah P2 sama dengan 50 per 9. Kalau kita bagi hasil 5,55. Ya. Ini terbukti bahwa kecepatan di pipa 2 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kecepatan di pipa 1. Ini dalam meter per second juga. Jadi, ketika air mengalir di pipa yang diameternya lebih kecil, maka kecepatannya akan lebih besar. Contoh selanjutnya, sebuah tangki air memiliki kapasitas 500 liter air. Jika tangki terisi penuh dalam waktu 5 menit dan jari-jari mulut pompa 1 cm, berapa kecepatan air keluar dari mulut pompa? Nah, di sini kita buat dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama itu ada diketahui kapasitas air 500 liter. Nah, 500 liter itu adalah volume dari air. Jadi, volume air itu selain meter kubik juga bisa liter. Nanti bisa kita konversi. Nah, P-nya sama dengan 500 liter. Jika dikonversi ke dalam meter kubik, maka ini sama dengan 500 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya, karena 1 liter itu sama dengan 1 dm pangkat 3. Jadi dari dm ke m itu sekali naik tangga dan karena pangkatnya 3 maka 1 dm kubik itu sama dengan 10 pangkat min 3 m kubik. Nah, kemudian yang diketahui lagi ada waktu T sama dengan 5 menit. Itu sama dengan 300 detik atau second. Kemudian jari-jarinya itu R sama dengan 1 cm. Sama dengan, ini harus kita rubah ke dalam meter, menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di sini persamaan yang kita pakai itu adalah kombinasi antara rumus debit dan rumus persamaan dari kontinuitas. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa kecepatan P-nya. Jawab, di sini persamaan yang kita gunakan adalah V per T, ini volume, sama dengan A kali V. Nah, V kecil ini adalah V untuk kecepatan, sedangkan V besar itu untuk volume. Maka di sini saya pakai V-nya itu 500 kali 10 pangkat min 3 diper dengan 300 second sama dengan, nah untuk A-nya itu karena pipa, maka kita harus mencari luas dari pipa. Luas dari pipa itu adalah pi R kuadrat
karena bentuknya bentuk lingkaran kali P. Maka di sini jadinya kalau kita coret dari awal, ini bisa dicoret, maka hasilnya adalah 5/3 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan, ini saya pakai 3,14 kali R kuadratnya itu 10 pangkat min 2. Ya, kuadratkan dikali dengan P. Maka hasilnya adalah 5/3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 4 kali dengan P atau kecepatan. Nah, hasilnya itu untuk mencari V sama dengan 5/3 kali 10 pangkat min 3 bagi 3,14 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kita bagi satu-satu. 5 dibagi dengan 3 itu 1,67 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 3,14 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 1,67 bagi 3,14 sama dengan 0,53. Nah, sedangkan untuk 10 pangkat, ini min 3 dikurang dengan min 4, itu menjadi 10 pangkat 1. Ya. Min 3 dikurangi dengan min 4. Maka kalau kita jabarkan menjadi 5,3 meter per second. Sehingga kita dapatkan kecepatannya segini, 5,3 meter dalam 1 detik. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.